Dan bagaimana tanggapan kepolisian atas kasus Yodi Prabowo yang menjadi kontroversi? Berikut pernyataan terbaru Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus yang sudah kami rekam sebelumnya. Sudah dirilis oleh Polda Metro Jaya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, scientific investigasi, kemudian penyelidikan, penyidikan, keterangan saksi-saksi yang ada, keterangan saksi-saksi ahli itu sebagai alat bukti, juga melalui CDR-nya ya, daripada handphone yang bersangkutan, fakta-fakta yang ditemukan semuanya memang kesimpulan bahwa ini adalah diduga keras atau diduga kuat, ini adalah bunuh diri. Ya. Tetapi penyidik masih membuka. Silakan kalau memang ada fakta-fakta baru, ada novum baru lagi yang bisa disajikan, silakan saja. Tetapi sudah kita sampaikan, inilah dasar penyidikan kita sampai dengan terakhir. Banyak memang orang yang berspekulasi, jangan. Kalau memang spekulasi, silakan datang ke penyidik. Ya, kalau mau jadi novum yang baru, datang ke penyidik, nanti kita lakukan pemeriksaan. SP3 bukan berarti satu kasus itu berhenti secara total, Mas. Apabila ada suatu novum baru, mau kapanpun akan bisa dibuka lagi. Oke? Ya, kalau ada bukti baru, kalau ada novum maka bisa dibuka kembali. Apakah keluarga memiliki bukti-bukti itu, Ibu? Atau hanya kecurigaan-kecurigaan saja? Sampai saat ini belum sih, Mbak. Belum. Makanya itu yang susah. Untuk bukti baru belum, tapi saya tidak percaya kalau anak saya bunuh diri. Saya menduga anak saya itu dibunuh dan di TKP itu dijadikan tempat untuk pembuangan. Tidak ada pelaku kejahatan yang ingin terungkap. Pasti semua bukti dia hilangkan biar dia tidak terungkap, biar dia tidak ditangkap. Nah, disinilah sebenarnya tugas polisi. Bapak, ketika Bapak tadi bilang dibunuh, apakah misalnya keluarga pernah tahu ada seseorang yang memang memiliki motif untuk menghabisi Yodi, Pak? Kalau dia dilihat dari kesehariannya, anak saya itu tidak punya musuh, Mbak Nana. Tidak punya musuh. Dia juga tidak cerita model macam-macam. Makanya saya tuh heran. Saya tahu anak saya punya teman dekat di kantor juga baru kemarin-kemarin. Gitu. Ketika kemudian sempat saksi yang dekat, teman dekat almarhum mengatakan bahwa almarhum beberapa kali bertanya kalau saya tidak ada lagi bagaimana. Itu apa yang Bapak tafsirkan dari keterangan itu, Pak? Ya, dari keterangan itu saya rasa wajar ya. Dia antara perempuan dan laki-laki, terus seorang laki-lakinya ngetes dengan kata-kata seperti itu. Ingin tahu jawabannya apa. Toh di media itu tidak pernah ditampilkan bahwa kalau taruh almarhum nanya apa maksudnya kalau seandainya saya tidak ada, ya. Terus bagaimana? Toh tidak ada jawabannya. Jadi menurut Bapak itu percakapan biasa dia ingin tahu hasilnya apa sih, karena kan dia benar-benar sayang sama saya apa enggak kan gitu, Mbak Nana. Bukan berarti itu disimpulkan ini pesan. Harusnya kalau dia memang depresi, pesannya itu untuk keluarganya, karena dia sudah bikin kecewa keluarga dengan berbuat macam-macam di luar dugaan saya. Harusnya pesannya ke saya, ke keluarga, ke bapaknya. Jadi Bapak dan Ibu sama sekali tidak bisa membayangkan kira-kira apa motif yang melatar belakangi peristiwa ini? Setelah saya lihat dari saksi, dengar dari media dan saksi saya itu, saya menduga ini masalah asmara. Bapak menduganya masalah asmara? Kuat dugaan, iya. Dari naluri kami berdua itu, Mbak, yang ada di benak kami berdua, motifnya itu asmara. Tapi sekali lagi ini hanya berdasarkan feeling, tapi tidak ada bukti dan tidak ada hal-hal yang kemudian bisa menguatkan dugaan ini, Ibu. Jadi ya, Mbak, susah nyari buktinya. Bang Adrianus, apa komentar Anda soal kasus ini? Ini kasus yang menyita begitu banyak perhatian publik. Ilmu reserse main betul di sini, yakni mengolah semua hal yang ada di TKP dan mempergunakan dukungan dari dunia ilmu. Untuk itu maka setahu saya ya, jadi saya melihat gerak-gerik mereka karena mereka banyak yang saya kenal begitu, mengembangkan anggapan mengenai Mr. X yang menunggu di sana. Yang kedua, Mr. X ini bersama-sama datang dari Metro TV, katakanlah begitu. Atau yang ketiga adalah Mr. X ini membunuh, mohon maaf, almarhum dan kemudian membuangnya di sana, lalu dia pergi. Ini tiga teori. Didukung dengan tadi temuan-temuan dari TKP,
dengan temuan-temuan dari berbasis pada SCI tadi, maka 3 teori itu terbantahkan tuh. Maka kemudian polisi, dan ini tidak sesuai dengan naluri polisi ya, terpaksa kemudian mencari teori yang keempat, yakni bahwa pembunuhan tersebut bukan pembunuhan, artinya tidak ada Mr. X tersebut begitu. Dan kemudian lalu dikumpulkanlah berbagai hal-hal yang mendukung, yang memperkuat dugaan tersebut. Jadi dugaan bahwa yang bersangkutan dibunuh itu sudah menjadi naluri polisi, dan tadi ada 3 teori yang bisa dikemukakan. Namun tadi berbagai hal itu kemudian tidak mendukung. Nah, barulah kemudian yang keempat ini. Nah, yang keempat ini pun juga bukannya tanpa kelemahan, ya. Jadi kalau tadi dikatakan misalnya mengenai bahwa dia bunuh diri dalam rangka untuk tidak terlihat sebagai bunuh diri, makanya kemudian memilih modus yang sebetulnya berat ya. Biasanya laki-laki itu memilih modus yang cepat, misalnya meminum obat tidur secara berlebihan sehingga kemudian lewat gitu ya. Nah, maka tentu ada sesuatu yang dia kejar. Nah, maka menurut polisi itu adalah satu upaya korban untuk tidak terlihat sebagai bunuh diri. Dia ingin terlihat sebagai korban perampokan. Ini kan satu dugaan yang luar biasa nih, gitu ya, yang bisa dipatahkan jika kemudian ada tadi novum yang bisa kemudian membuat kita keluar dari teori tersebut. Demikian. Oke, yang jelas memang yang juga disampaikan oleh kepolisian adalah bukti yang dianggap sangat kuat adalah karena almarhum membeli pisaunya sendiri dan dibuktikan lewat CCTV. Kita akan lihat cuplikan CCTV-nya berikut ini. Baik, Bapak itu memang almarhum. Ya, itu Ibu bisa mengenali. memang anak saya. Iya. Tapi polisi kan tidak bisa menjelaskan kalau anak saya itu beli pisau itu untuk apa? Apakah untuk ibunya? Apakah untuk membunuh? Apa untuk bunuh diri? Apakah ada yang pesan temennya untuk membelikan pisau? Itu kan nggak dijelaskan. Yang polisi jelaskan adalah bahwa waktu sampai di toko tersebut hanya 8 menit, begitu masuk langsung menuju ke tempat di mana pisau itu dipajang, langsung mengambil pisau yang dimaksud, agak lama 2 menit di situ, kemudian menuju kasir, melakukan pembayaran, menuju ke tempat parkir, meninggalkan tempat. Dan hanya ada satu yang dia cari di toko itu dan hanya beli satu, yaitu Hanya pisau. Saya gini ya, apakah iya tidak ada orang yang pesan? Coba kalau menjadi teman dia yang pesan, tolong dibeliin pisau karena ini pisau dapur loh, ini pisau dapur. Kalau temennya yang akrab itu yang deket minta dibeliin pisau, apa dia nggak beliin pisau? Masa dia mau larinya ke tempat tidur atau tempat-tempat jual yang lain? Pasti kan udah terarah. Itu tempat pisau, yang sebelah sini tempat barang-barang mobil kan hardware kan dipisah-pisah. Kalau dia ada pesanan itu, Oke, apakah masalahnya teori-teori itu teori yang harus dipertimbangkan atau polisi akan melihat ini dan menyimpulkannya sampai pada kesimpulan yang seperti ini, Bang Adrianus? Jadi begini ya, ada namanya teori suicidal path, jalan menuju bunuh diri. Di situ ada intention, ada narration, ada narasi, ada cerita, ada misalnya orang bunuh diri itu lalu bikin tulisan dulu, ada yang bikin macam-macam gitu ya. Nah, maka dalam konteks teori tadi, maka hal-hal yang tadi dikatakan sebagai beli pisau, meninggalkan komputer ya di rumah kalau nggak salah itu, dan juga berbagai perkataan itu semua dikumpulkan oleh polisi untuk membangun teori tersebut bahwa sudah ada jalan menuju ke situ. Nah, tentu ada yang bilang bahwa cuma itu, tapi ada juga yang bilang bahwa sudah cukup gitu ya. Nah, silakan kemudian kita bawa ke pengadilan nanti misalnya begitu. Oke, jadi memang karena tidak ada yang melihat langsung peristiwa itu terjadi,
teori-teori lah yang kemudian muncul dan dikuatkan dengan berbagai bukti yang sudah dikumpulkan. Itu disebut sebagai beyond reasonable doubt. Ya. Jadi kita boleh ragu-ragu, tapi di ambang keraguan itu kita percaya yang mana, gitu. Oke, dan yang jelas keluarga sampai sekarang merasa bahwa ada pelaku yang mengakhiri hidup almarhum. Iya. Almarhum tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Iya. Itu yang keluarga Iya, betul-betul kami yakin, percaya Mbak. sampai sekarang. Yakin. Apa yang Ibu harapkan sekarang, Ibu? Saya hanya mengharapkan keadilan buat anak kami. Udah itu aja, Mbak. Yodi putra pertama ya, Bu, sebelumnya? Putra pertama, Mbak. Adik-adiknya ada 3. Ya, ada 3. Bagaimana adik-adik sekarang, Bu? Melihat pemberitaan yang juga tentunya mereka tidak bisa tidak melihat, harus tahu, dan sebagainya. Masih kecil-kecil ya, Bu, adik? Kecil-kecil, Mbak. Kalau yang SMA sih sudah mengerti kan, tapi kalau yang 2 itu kan dia masih kayaknya suka nggak percaya kalau kakaknya nggak ada. Umur berapa, Ibu? Yang kecil, Yang 7 kembar? 7 tahun yang 7 kembar. tahun. Dan dekat dengan kakaknya? Dekat sekali, Mbak. Kadang nih almarhum udah nggak ada pun dia ke atas ke kamar kakaknya nyariin gitu. Dia bilang, Mas Yodi kok bobo nggak bangun-bangun, dia bilang gitu, kok nggak ada, dia cari ke kamarnya kan. Nanti dia turun lagi, nanti dia bengong. Jadi keadilan yang Bapak cari. Iya, soalnya kami yakin anak kami tidak bunuh diri. Itu pasti ada pelakunya, Mbak. Nggak mungkin kan, maksudnya seseorang mau melakukan kejahatan, nggak mungkin dia mau terang-terangan. Ini loh barang buktinya, ini loh. Nanti ya dia cepat ketangkep kalau begitu. Mungkin kalau saya pikir tuh ada skenario hebat di dalamnya. Jadi tuh dirancang seakan-akan anak saya tuh bunuh diri. Kalau saya berkeyakinan seperti itu, kan bisa aja, Mbak. Yang menurut saya janggal gini Mbak Nana, mengenai DNA dan sidik jari. Dari pihak kepolisian kan mengatakan kalau dari DNA pisau, baju, helm, rambut semua kan punya almarhum. Dia tidak ada satu DNA pun milik orang lain. Kalau memang itu DNA itu milik almarhum, nggak ada yang lain, ngapain dia periksa 34 saksi di swab? Bahkan saya dengar ada yang di visum juga, rekan di Metro. Untuk apa? Kalau dia meyakini bahwa tidak ada sidik jari atau DNA orang lain, untuk apa diperiksa sampai 34 saksi di tes swab? Teman-temannya Yodi itu di tes swab di depan rumah saya lihat. Saya juga di tes swab tahlilan kedua. Harusnya kalau itu memang DNA dan sidik jari tidak ada orang lain, pelaku lain, ya udah stop aja. 3 hari umumin anak saya bunuh diri, udah kelar. Nggak usah 34 orang saksi di tes semua, ditanyain mondar bolak-balik. Atau bisa saja itu itu yang bikin bagian janggal saya. Karena atau bisa saja itu bagian dari memang proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian, Bapak. tidak mungkin juga, karena kalau dia meyakinin udah tidak ada DNA orang lain, kenapa dia mesti swab ke orang lain? Kenapa mesti ada visum juga ke rekan lain? Apa yang dicurigain dari itu? Dalam proses penyelidikan, itu kejanggalan-kejanggalan yang Bapak rasakan. Iya, itu sangat janggal. Baik. Dan yang tadi Ibu sebutkan, Ibu mencari kebenaran ya, Bu? Iya. Bapak juga mencari kebenaran. Terus hasil ini, Mbak, hasil laboratorium forensik kan waktu pertama kali jasad anak saya ditemukan terus langsung dibawa ke lapor. Dari pihak lapor tuh saya baca di media bilangnya itu ada Luka pukulan di bahu kiri. lebam itu akibat hantaman benda tumpul di tengkuk sebelah kiri. Terus dia bilang ini sebelum korban dibunuh nih ada penganiayaan terlebih dahulu gitu kan bilangnya. Terus makin hari kok makin berubah hasilnya. Oke. Berubah, dia bilang katanya ini bukan bukan lebam karena pukulan benda tumpul tapi karena lebam mayat. Ya kan saya pikir gini, kan itu udah ahlinya. Kenapa nggak konsisten dari awal dia menyelidiki? Dia kan awalnya bilang lebam karena pukulan benda tumpul. Kok makin hari makin berubah? Kan dokter itu kan ahlinya. Kalau saya kan orang awam ya, Mbak. Ya.
kok kenapa bisa berubah gitu. Yang jelas memang belum pernah disampaikan secara langsung, Bapak mendengarnya baru lewat media begitu ya. Jadi mungkin setelah ini saya harapkan kepolisian bisa memberikan keterangan langsung ke Bapak dan Ibu, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa menjanggal bisa langsung disampaikan. Dan saya bisa ditunjukkan itu bahwa jaketnya itu memang berlubang-lubang sesuai dengan. Jadi Bapak dan Ibu mau betul-betul melihat apa temuan polisi. Itu yang akan bisa menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Baik, mudah-mudahan setelah ini Bapak dan Ibu bisa langsung ditemui, mudah-mudahan disaksikan malam ini oleh Polda Metro Jaya, sehingga Bapak dan Ibu juga bisa melihat dan mendengarkan penjelasan secara langsung, tidak hanya lewat media. Sayang sekali malam ini tidak bersedia datang ke Mata Najwa, karena sesungguhnya ini salah satu forum untuk bisa mempertemukan, tapi mudah-mudahan setelah ini bisa bertemu. Sekali lagi turut berduka mendalam, Iya, makasih Mbak Nana. karena itu juga kolega saya, turut berduka, semoga Bapak Ibu terus diberi kekuatan. Ya, amin, amin. Terima kasih sudah hadir. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali dengan kasus misterius yang juga terjadi belum lama ini, setahun lalu, pembunuhan seorang siswa SMK di Bogor. Tetap di sini.